Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, kotak hadiah itu tiba tanpa peringatan. Sinta membukanya dengan tangan gemetar, mata putrinya yang berusia 8 tahun, Lila, menyala penuh rasa ingin tahu. Tapi saat kain gaun putih halus terlipat rapi terbentang, sebuah nama terjahit di label dalam, "Untuk cinta abadi," dari Rina. Nama itu seperti petir di siang bolong. Rina adalah nama yang tak pernah disebut lagi sejak kematian istri Sinta 5 tahun lalu, tapi kenapa nama itu muncul sekarang, dari orang tua Rina yang selama ini membenci hubungan mereka? Sinta menatap gaun itu, jantungnya berdegup kencang. Ini pasti kesalahan, gumamnya dalam hati, tapi matanya tak bisa lepas dari benang emas yang menyematkan nama itu. Lila menyentuh kainnya, "Bu, ini untuk siapa?" "Cantik sekali." Sinta tersenyum paksa, tapi di dalam dada, badai mulai bergolak. Bagaimana bisa orang tua Rina, yang dulu mengusir putri mereka sendiri karena mencintai seorang wanita, sekarang mengirim ini? Apakah ini permintaan maaf terlambat, atau jebakan baru untuk menyakiti? Malam itu, Sinta duduk sendirian di kamar, gaun tergeletak di atas tempat tidur. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat pertama kali bertemu Rina di kampus Universitas Indonesia. Rina, dengan senyumnya yang cerah dan semangatnya yang membara, adalah mahasiswa hukum yang selalu berjuang untuk hak-hak minoritas. Sinta, seorang guru sekolah dasar yang pendiam, tak pernah membayangkan jatuh cinta pada wanita. Tapi Rina mengubah segalanya. "Kau tahu, Sinta, cinta tak peduli gender," kata Rina dulu, saat mereka berjalan di bawah hujan deras Monas. Tapi keluarga Rina, keluarga konserati dari Jawa Tengah, melihat itu sebagai dosa besar. "Kau membawa malu bagi kami," teriak ayah Rina saat mengetahui hubungan mereka. Rina memilih Sinta, tapi harga yang dibayar mahal, diusir dari rumah, kehilangan dukungan finansial, dan akhirnya, kesehatan yang menurun karena stres berkepanjangan. Sinta menutup mata, air mata mengalir pelan. "Kenapa sekarang, Rina? Setelah kau pergi, aku harus membesarkan Lila sendirian." Lila adalah hasil adopsi mereka, anak yatim piatu yang mereka angkat bersama. Tapi bagi orang tua Rina, Lila hanyalah kesalahan dari pernikahan tak resmi itu. Sinta ingat betapa Rina berjuang melawan kanker payudara, sambil berbisik, "Jaga Lila, Sinta. Jangan biarkan mereka mengambilnya." Apakah hadiah ini pertanda mereka ingin merebut Lila kembali? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sinta bangkit, menyimpan gaun itu di lemari, tapi keraguan mulai menggerogoti. Besok, dia harus menghadapi orang tua Rina. Telepon dari mereka sudah menunggu di ponsel. "Aku tak bisa lari lagi," pikirnya. "Tapi apa yang akan kukatakan? Bagaimana melindungi Lila dari masa lalu yang penuh luka?" Pagi harinya, Sinta mengantar Lila ke sekolah. Di jalan, pikirannya tak henti berputar. "Jika mereka tahu aku masih mencintai Rina, apakah mereka akan anggap aku tak layak jadi ibu?" Di Indonesia, di mana undang-undang pernikahan sama jenis tak diakui, dan masyarakat sering memandang rendah hubungan seperti itu, Sinta selalu hidup dalam ketakutan. Teman-temannya di sekolah tak tahu rahasia ini, dia berpura-pura sebagai janda biasa. Tapi sekarang, hadiah itu seperti bom waktu. Saat kembali ke rumah, telepon berdering. Nomor dari Semarang, kota asal orang tua Rina. Sinta menarik napas dalam, menjawab. "Halo, Bu Sinta. Ini ibu dari Rina. Kami ingin bertemu Lila." Suara itu dingin, tapi ada nada aneh di baliknya. Sinta merasa perutnya mual. "Kenapa sekarang?" tanyanya dalam hati. Apakah ini awal dari pertarungan baru? Sinta setuju bertemu di Jakarta akhir pekan ini. Saat meletakkan telepon, dia merasa dunia berputar. "Aku harus kuat," bisiknya.
Tapi di dalam, konflik membara, antara rasa marah pada orang tua Rina yang dulu menyakiti mereka, dan rasa ingin tahu apa maksud hadiah itu. Malam itu, dia tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan Rina, yang selalu bilang, cinta kita benar, Sinta. Jangan biarkan mereka meragukannya. Tapi sekarang, dengan Lila yang tumbuh besar, apakah Sinta siap menghadapi badai yang akan datang? Atau akankah dia mundur demi keselamatan anaknya? Keraguan itu seperti racun merayap pelan ke dalam jiwa. Di kantor sekolah, Sinta bertemu dengan rekan kerjanya, Maya. Maya, wanita berusia 35 tahun yang ramah, selalu menjadi tempat curhat. Kau terlihat lelah, Sin, kata Maya saat istirahat. Sinta ragu, tapi akhirnya menceritakan sekilas tentang hadiah itu. Maya mengerutkan kening. Orang tua Rina. Setelah bertahun-tahun. Hati-hati, mungkin ada motif tersembunyi. Sinta mengangguk, tapi di dalam, dia bertanya-tanya, apakah Maya tahu rahasia hubungannya dengan Rina. Maya pernah bilang dia mendukung Haklud, tapi di masyarakat seperti ini, siapa yang bisa dipercaya? Sinta pulang dengan beban lebih berat. Lila menyambutnya dengan pelukan, Bu, kapan kita pakai gaun itu? Sinta tersenyum pahit. Nanti, sayang. Tapi dalam hati, gaun itu bukan untuk kita. Itu untuk masa lalu yang tak pernah selesai. Akhir pekan mendekat, Sinta mempersiapkan diri. Dia membersihkan rumah, memasak makanan favorit Rina dulu, sate ayam dengan bumbu kacang. Kenapa aku lakukan ini? Tanyanya pada diri sendiri. Mungkin untuk membuktikan bahwa dia masih bagian dari keluarga itu, atau justru untuk menantang mereka. Saat mobil orang tua Rina tiba di depan rumah, Sinta membuka pintu dengan jantung berdegup. Ayah Rina, pria tua dengan wajah keras, berdiri di sana bersama istrinya. Selamat siang, Sinta, kata Ibu Rina, suaranya lembut tapi mata penuh penilaian. Lila bersembunyi di belakang Sinta, tapi ayah Rina tersenyum. Ini cucu kami. Sinta merasa dingin merayap. Mereka anggap Lila cucu. Setelah menolak Rina. Pertemuan itu dimulai dengan ketegangan yang tak terucap. Mereka duduk di ruang tamu, teh hangat disajikan. Kami kirim gaun itu untuk Lila, kata ayah Rina. Itu gaun milik Rina saat kecil. Kami ingin dia ingat neneknya. Tapi nama di label. Sinta bertanya dalam hati. Kenapa ada nama Rina? Tanyanya pelan. Ibu Rina menatapnya tajam. Itu kesalahan penjahit. Tapi kami ingin bicara tentang Lila. Dia butuh keluarga besar. Sinta merasa amarah naik. Keluarga besar. Kalian usir Rina karena aku. Tapi dia menahan diri. Di dalam konflik membara, antara ingin memakan demi Lila, dan takut kehilangan segalanya. Pertemuan itu berlanjut dengan cerita masa kecil Rina, tapi Sinta tahu, ini baru permulaan. Saat mereka pergi, ayah Rina berbisik, kami tahu kau masih sendirian, Sinta. Lila butuh ayah. Kata itu seperti pisau. Sinta menutup pintu, air mata mengalir. Mereka tak pernah berubah, pikirnya. Tapi gaun itu masih ada, mengingatkan pada cinta yang pernah mereka miliki. Malam itu, Sinta memeluk Lila erat. Aku tak akan biarkan mereka ambil kau. Tapi keraguan tetap, apakah dia cukup kuat untuk melawan masyarakat yang tak pernah menerima. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sinta menerima pesan dari Ibu Rina, kami ingin Lila menginap di Semarang bulan depan. Kata-kata itu seperti bom, meledakkan ketenangan rapuh yang baru saja dibangun. Sinta menatap layar ponsel, tangannya dingin. Mereka mau ambil Lila dariku, gumamnya dalam hati, bayangan terburuk mulai menari di pikiran.
Lila adalah satu-satunya yang tersisa dari Rina, dan kehilangannya berarti kehilangan segalanya. Tapi bagaimana menolak tanpa memicu perang? Sinta ingat janji Rina di ranjang sakit, jangan biarkan mereka memisahkan kita. Tapi sekarang, Rina tak ada, dan Sinta sendirian menghadapi monster masa lalu. Di sekolah, Sinta tak bisa konsentrasi. Murid-muridnya bertanya, "Bu Sinta sakit?" Dia tersenyum paksa, tapi di dalam, badai semakin kencang. Maya memperhatikan, dan saat istirahat, dia menarik Sinta ke samping. "Ceritakan semuanya, Sin. Aku lihat kau gelisah." Sinta ragu, tapi akhirnya curhat tentang hadiah, pertemuan, dan undangan itu. Maya mendengarkan, matanya melebar. "Mereka mau hak asuh. Kau harus lawan. Di Indonesia, hak sulit, tapi Lila anak angkatmu resmi." Sinta mengangguk, tapi keraguan muncul, apakah Maya benar-benar teman, atau dia juga punya agenda. Maya pernah cerita tentang saudaranya yang gay, tapi di masyarakat konservatif ini, kepercayaan rapuh. "Aku takut, Mai. Jika mereka tahu aku masih seperti dulu." Maya memeluknya. "Kau kuat, Sin. Cinta Rina memberimu kekuatan." Tapi Sinta bertanya-tanya, apakah cinta itu cukup? Malam itu, Sinta duduk dengan Lila, menceritakan dongeng tentang dua putri yang saling mencintai. Lila tertawa seperti Bu dan Tante Rina. Sinta terkejut, air mata hampir jatuh. "Ya, sayang. Seperti itu." Tapi di dalam, dia bertarung, harusnya Lila tahu kebenaran, tapi umur 8 tahun terlalu muda untuk beban masyarakat. "Jika mereka ambil dia, apa yang tersisa bagiku?" Pikiran itu menyiksa, membuat tidur tak datang. Sinta bangkit, membuka lemari, menatap gaun itu lagi. "Rina, apa maksud ini?" gumamnya. Tiba-tiba, dia perhatikan ada kantong kecil di dalam gaun. Di dalamnya surat lama dari Rina, "Untuk orang tuaku, jika suatu hari kalian mengerti." Sinta membacanya, air mata mengalir. Rina menulis tentang cinta mereka, memohon pengertian. Kenapa mereka kirim ini sekarang? Apakah mereka berubah? Atau ini trik? Keesokan harinya, Sinta menelepon pengacara teman Rina dulu, seorang aktivis hak perempuan. "Bu Sinta, hak asuh Lila aman di tanganmu," kata pengacara itu. "Tapi jika mereka ajukan gugatan, bukti masa lalu Rina bisa digunakan melawanmu." Sinta merasa dunia runtuh. "Masa lalu? Hubungan kami?" Pengacara mengangguk. "Di mata hukum, pernikahan tak resmi. Mereka bisa klaim Lila butuh keluarga normal." Kata normal itu menusuk. Sinta marah, "Normal? Cinta kami lebih nyata daripada kebencian mereka." Tapi di dalam, dia ragu apakah dia egois mempertahankan Lila dalam dunia yang memusuhi. Mungkin Lila lebih baik dengan keluarga besar, jauh dari stigma. "Tidak," bisiknya. "Aku ibunya." Konflik itu semakin dalam, merobek jiwa. Sinta memutuskan bertemu Maya lagi, di kai dekat sekolah. "Aku butuh saran," katanya. Maya mendengarkan, lalu berkata, "Kau harus konfrontasi mereka. Tunjukkan surat Rina." Sinta ragu. "Bagaimana jika mereka marah?" Maya tersenyum. "Itu risiko. Tapi kau tak bisa sembunyi selamanya." Percakapan itu membuat Sinta berpikir, Maya tampak terlalu peduli. Apakah ada sesuatu di baliknya? Maya single dan pernah bilang dia suka wanita. Jangan-jangan. Sinta goyah. Tapi sekarang, fokus pada Lila. Pulang, dia peluk Lila. "Kau mau ke Semarang?" Lila menggeleng. "Aku mau sama Bu." Kata itu memberi kekuatan, tapi juga beban. Pilihan Sinta akan tentukan masa depan Lila.
Akhir pekan, Sinta kirim pesan tolak undangan. Balasan datang cepat, kami akan datang ke Jakarta lagi. Ini penting. Sinta panik. Mereka tak menyerah. Dia hubungi saudara kandungnya sendiri yang tahu rahasia. Sin, hati-hati. Masyarakat kita tak siap. Saudaranya mendukung tapi takut skandal. Sinta merasa terisolasi. Kenapa aku harus bayar harga ini? Malam itu, mimpi buruk datang. Rina pergi lagi, Lila diambil. Bangun berkeringat, Sinta berdoa. Tuhan, beri aku petunjuk. Tapi jawaban tak datang, hanya keraguan yang semakin kuat. Di sekolah, rumor mulai beredar. Seorang orang tua murid bertanya, Bu Sinta, benar anakmu dapat hadiah dari kakek nenek? Sinta terkejut. Bagaimana mereka tahu? Mungkin dari Lila yang cerita ke teman. Ketakutan naik, jika rahasia terbongkar, pekerjaannya terancam. Di Indonesia, guru dengan orientasi LG bisa dipecat. Sinta pulang, menangis sendirian. Rina, aku tak sanggup. Tapi ingatan Rina memberi semangat, kita lawan bersama. Sekarang sendirian, Sinta harus pilih, mundur atau bertarung. Pilihan itu menyiksa, membuat hati semakin berat. Maya menelepon malam itu. Sin, aku khawatir padamu. Sinta curhat lebih dalam tentang surat Rina. Maya diam, lalu berkata, Aku paham perasaanmu. Aku juga pernah mencintai wanita. Pengakuan itu mengejutkan. Sinta merasa lega, tapi juga takut, apakah ini awal persahabatan baru, atau komplikasi. Terima kasih, Mai. Tapi di dalam, konflik baru muncul, setelah Rina, apakah hati siap terbuka lagi? Pertanyaan itu menambah beban emosional. Orang tua Rina tiba lagi, kali ini dengan pengacara. Kami ingin hak kunjung Lila secara resmi, kata ayah Rina. Sinta terpana. Kenapa? Ibu Rina menangis. Kami menyesal atas Rina. Tapi Lila butuh kami. Sinta tunjukkan surat. Ini dari Rina. Kalian tahu. Ayah Rina membacanya, wajahnya pucat. Kami temukan surat itu setelah Rina pergi. Itu yang ubah kami. Sinta ragu, benar atau bohong. Konfrontasi itu penuh air mata, tapi Sinta tak mundur. Lila milikku. Tapi di dalam, dia bertanya, apakah memakan berarti mengkhianati Rina? Emosi semakin memuncak, menyakitkan. Setelah konfrontasi itu, rumah Sinta menjadi medan perang diam-diam. Orang tua Rina pergi dengan janji akan ajukan gugatan hak kunjung jika Sinta tak setuju. Sinta duduk di lantai, surat Rina di tangan, air mata tak henti. Rina, apakah ini yang kau inginkan? Mereka berubah. Tapi keraguan seperti ular, melilit hati. Lila mendekat, Bu, kenapa nangis? Sinta peluk dia erat. Tak apa, sayang. Hanya ingat Tante Rina. Tapi di dalam, badai semakin ganas, antara ingin percaya perubahan mereka, dan takut itu jebakan untuk merebut Lila. Harga kepercayaan terlalu mahal, jika salah, dia kehilangan segalanya. Di sekolah, tekanan bertambah. Kepala sekolah panggil Sinta. Ada rumor tentang keluargamu. Pastikan tak pengaruh kerja. Sinta mengangguk, tapi hati hancur. Rumor. Siapa sebar? Mungkin dari orang tua murid, atau bahkan Maya. Ketakutan paranoia muncul. Maya mendekat setelahnya. Sin, aku dengar. Aku dukungmu. Tapi Sinta mundur. Kau bilang ke siapa? Maya terluka. Tak ada. Aku temanmu. Sinta menyesal, tapi konflik dalam, setelah pengkhianatan keluarga Rina dulu, sulit percaya lagi. Mai. Aku takut. Maya peluk dia. Aku paham.
Aku juga pernah dikhianati. Pengakuan itu mendekatkan mereka, tapi juga menimbulkan gejolak baru di hati Sinta, perasaan aneh terhadap Maya, mirip dulu dengan Rina. Tidak, tak boleh, bisiknya. Fokus pada Lila. Malam itu, Sinta teliti dokumen adopsi. Semua resmi, tapi di Indonesia, pengadilan bisa bias terhadap keluarga tradisional. Pengacara bilang, siapkan saksi. Tunjukkan kau ibu baik. Sinta bertanya-tanya, siapa saksi? Saudaranya ragu, takut stigma. Maya tawarkan diri. Aku akan bersaksi. Sinta tersentuh, tapi ragu apakah Maya punya motif romantis. Jangan pikir begitu, tegur dirinya. Tapi emosi campur aduk, membuat tidur tak nyenyak. Mimpi Rina muncul, percaya hati, Sinta. Bangun, Sinta menangis. Hati bilang apa? Aku bingung. Konflik moral semakin dalam, memakan orang tua Rina berarti akui mereka bagian keluarga, tapi itu seperti lupakan luka dulu. Keesokan, orang tua Rina kirim foto lama Rina kecil pakai gaun itu. Ini kenangan kami. Bagikan dengan Lila. Sinta marah, kenangan. Kalian buang Rina. Tapi melihat Otto, hati lembut. Rina kecil tersenyum polos. Mungkin mereka benar menyesal. Sinta tunjukkan ke Lila. Ini Tante Rina kecil. Lila senang. Mirip aku. Momen itu manis, tapi pahit. Lila butuh akar, tapi akar itu beracun. Sinta putuskan hubungi mereka. Kita bicara lagi. Pertemuan ketiga diatur, tapi kali ini di Semarang. Aku pergi ke sarang singa, pikirnya. Beban semakin berat, emosi memuncak. Perjalanan ke Semarang penuh gejolak. Di kereta, Sinta ingat perjalanan dulu dengan Rina. Kita kabur ke sini untuk honeymoon rahasia, gumamnya. Air mata jatuh. Lila tidur di pangkuan. Demi kau, aku lakukan ini. Tiba di rumah orang tua Rina, suasana tegang. Ibu Rina sambut dengan pelukan. Terima kasih datang. Ayah Rina tunjukkan kamar Rina lama. Kami simpan begini. Sinta masuk, aroma Rina masih ada. Hati hancur. Kenapa kalian biarkan dia pergi, tanyanya. Ayah Rina duduk, mata basah. Kami takut masyarakat. Di desa, gosip bisa hancurkan nama. Ibu Rina tambah, setelah Rina sakit, kami sadar. Tapi terlambat. Pengakuan itu menyentuh, tapi Sinta ragu, benar. Konflik dalam semakin sengit, antara simpati dan kemarahan. Makan malam penuh cerita. Mereka cerita masa kecil Rina, Lila dengar antusias. Sinta amati, mereka tampak tulus. Tapi saat Lila tidur, konfrontasi nyata dimulai. Kami ingin Lila sering ke sini, kata ayah Rina. Sinta tegas. Tapi tak rebut dariku. Ibu Rina menangis. Kami tak mau itu. Hanya ingin tebus dosa. Sinta tunjukkan surat. Rina ingin kalian mengerti cinta kami. Ayah Rina baca lagi, diam kami coba. Tapi masyarakat. Sinta marah. Masyarakat. Itu alasan kalian usir Rina. Debat panas, emosi meledak. Sinta rasakan pengkhianatan lama bangkit. Kalian tak berubah. Tapi di dalam, dia lihat kesedihan mereka. Pilihan sulit, makan atau putus. Kembali ke Jakarta, Sinta lelah jiwa raga. Maya jemput di stasiun. Bagaimana? Sinta cerita, air mata mengalir. Maya peluk lama. Kau hebat. Pelukan itu hangat, menimbulkan getar aneh. Maya. Sinta mundur. Aku tak siap. Maya tersenyum sedih. Aku tunggu. Pengakuan tersirat itu menambah konflik. Setelah Rina, apakah ada ruang untuk cinta baru?
Hati Sinta robek, emosi semakin dalam. Di rumah, surat dari pengadilan tiba, orang tua Rina ajukan hak kunjung. Sinta panik. Mereka bohong. Hubungi pengacara. Kita lawan. Tapi biaya mahal, dan stres naik. Lila tanya, Bu, kenapa sedih? Sinta bohong. Tak apa. Tapi dalam hati, aku gagal lindungi kau. Malam itu, Sinta menangis sendirian, mempertanyakan segalanya, apakah hubungan dengan Rina kesalahan. Tidak, tapi harga terlalu tinggi. Konflik moral memuncak, menyiksa. Gugatan hak kunjung menjadi mimpi buruk nyata. Sinta habiskan hari-hari di pengadilan, saksi dipanggil. Saudaranya bersaksi dukung, tapi ragu-ragu. Sinta ibu baik, katanya. Tapi pengacara lawan tanya, hubungan Sinta dengan Rina tak resmi. Apakah itu lingkungan baik untuk Lila? Sinta rasakan dunia runtuh. Di bangku saksi, dia jawab tegas. Cinta kami nyata. Lila bahagia. Tapi di dalam, keraguan menusuk, apakah dia egois? Masyarakat di luar pengadilan demo poster "Lindungi anak dari LGBT". Sinta merasa seperti musuh negara. Kenapa aku harus bayar ini, gumamnya. Emosi semakin gelap, luka lama terbuka lebar. Maya jadi saksi kunci. Sinta guru teladan, ibu penuh kasih. Pengacara lawan serang, Anda juga. Seperti Sinta. Maya tegas. Itu tak relevan. Fokus pada Lila. Sinta tersentuh, tapi setelah sidang, Maya bilang, aku lakukan karena cintamu. Pengakuan itu mengejutkan. Sinta goyah. Mai, aku. Masih Rina. Maya sedih. Aku tahu. Tapi aku di sini. Konflik romantis baru muncul, menambah beban, antara kesetiaan pada Rina dan kemungkinan bahagia baru. Hati Sinta perang, emosi memuncak seperti badai. Malam setelah sidang, orang tua Rina datang ke rumah. Kami tak mau ini jadi perang, kata ibu Rina. Ayah Rina tambah, kami salah dulu. Maafkan kami. Sinta menangis. Ma tak cukup. Kalian hancurkan Rina. Debat sengit, air mata mengalir. Lila dengar, lari ke kamar. Sinta ikut, peluk dia. Ma, sayang. Lila tanya kenapa mereka mau ambil aku. Sinta jelaskan pelan. Mereka kakek nenekmu. Tapi aku ibumu. Tapi di dalam, dia bertanya apakah kompromi berarti pengkhianatan. Pilihan itu menyiksa, membuat jiwa semakin rapuh. Pengadilan lanjut, bukti surat Rina disajikan. Hakim baca, diam, ini tunjukkan penyesalan. Pengacara Sinta tekan. Tapi mereka usir Rina karena orientasi. Ayah Rina bersaksi, suara gemetar. Kami takut Tuhan, masyarakat. Tapi sekarang kami sadar cinta tak dosa. Pengakuan itu mengejutkan ruang sidang. Sinta lihat mereka, hati lembut sedikit. Mungkin benar. Tapi kemarahan tetap terlambat. Emosi campur, konflik semakin kompleks. Di luar, media liput. Kasus LGBT keluarga tradisional. Sinta dapat ancaman online. Kau rusak anak. Dia tutup akun, tapi luka dalam. Maya dukung. Abaikan mereka. Tapi Sinta pecah. Aku capek, Mai. Mungkin serah Lila. Maya marah. Tidak. Kau lawan demi Rina. Pertengkaran itu buat Sinta sadar, Maya peduli sungguh. Pelukan mereka lama, getar romantis muncul. Mai, aku takut. Maya bisik, aku juga. Momen itu manis, tapi pahit, timing salah, di tengah badai. Sidang akhir mendekat. Sinta persiapkan pidato. Lila milikku karena cinta. Tapi malam sebelum, mimpi Rina, makan mereka, Sinta.
Demi Lila. Bangun, Sinta ragu. Makan. Setelah semua konflik puncak antara dendam dan pengampunan. Di pengadilan, hakim putus, hak kunjung dibagi, tapi hak asuh tetap Sinta. Orang tua Rina terima. Terima kasih, kata mereka. Sinta angguk dingin. Tapi di dalam, perasaan campur, menang tapi kalah emosional. Pulang, Lila peluk. Aku tetap sama Bu. Sinta menangis bahagia. Tapi Maya datang, kita rayakan. Sinta ragu. Mai, aku butuh waktu. Maya pergi sedih. Sinta sendirian mempertanyakan, apakah pengampunan benar? Emosi semakin dalam, luka tak sembuh. Sekitar 820 wait, ini kurang. Tambah untuk cukup sarbu. Tambahan setelah putusan, Sinta kunjungi makam Rina. Rina, aku makan mereka. Tapi hati masih sakit. Angin bertiup, seperti jawaban. Tapi keraguan tetap. Di rumah, Lila pakai gaun itu. Cantik kan? Sinta tersenyum. Ya, seperti Rina. Momen itu healing, tapi bayang konflik tetap. Maya kirim pesan, aku tunggu. Sinta balas, mungkin. Getar baru, tapi takut. Emosi memuncak, siap ledak. Putusan pengadilan seperti akhir, tapi sebenarnya awal badai baru. Orang tua Rina mulai kunjung rutin, tapi setiap kali ketegangan muncul. Lila ikut nenek ke pasar, kata ibu Rina. Sinta awasi, takut indoktrinasi. Di dalam, konflik membara, antara inginkan ikatan, dan takut kehilangan kontrol. Rina, apa ini benar, gumamnya setiap malam. Lila senang, tapi Sinta lihat perubahan. Lila tanya, Bu, kenapa Tante Rina tak punya suami? Sinta jelaskan, karena cinta kami. Tapi Lila bingung. Teman bilang itu salah. Kata itu hancurkan hati Sinta. Masyarakat meracuni, dan Sinta bayar harganya. Emosi semakin hitam, luka semakin dalam. Maya jadi penopang, tapi hubungan mereka rumit. Sin, kita coba, tanya Maya suatu hari. Sinta goyah. Aku takut khianati Rina. Maya peluk. Rina ingin kau bahagia. Ciuman pertama mereka lembut, tapi Sinta mundur. Tidak sekarang. Penolakan itu sakiti Maya dan Sinta sendiri. Konflik romantis puncak, antara kesetiaan masa lalu dan harapan masa depan. Kenapa hidup begini kejam, tangisnya sendirian. Kunjungan orang tua Rina berubah jadi konfrontasi. Ayah Rina bilang, Lila butuh igur ayah. Sinta marah. Aku cukup. Debat sengit, Lila dengar lagi. Malam itu, Lila menangis. Aku tak mau pilih. Sinta hancur. Ma, sayang. Tapi di dalam, dia salahkan diri, pilihan dulu dengan Rina bawa ini. Mungkin mundur dari Maya, okus Lila. Tapi hati kesepian. Emosi ledak, air mata tak henti. Akhirnya, Sinta putuskan bicara terbuka dengan orang tua Rina. Kita buat aturan. Hormati cinta Rina. Mereka setuju, tapi ibu Rina bisik, kau masih seperti dulu. Sinta tegas. Ya. Dan itu tak ubah aku jadi ibu. Pengakuan itu bebas, tapi harga, gosip naik. Di sekolah, Sinta dipanggil lagi. Rumor mengganggu. Sinta mundur dari jabatan. Aku korban. Kehilangan pekerjaan tambah beban, emosi gelap total. Maya bantu cari kerja baru. Sin, aku cinta kau. Sinta akhirnya terima. Aku juga. Hubungan baru lahir, tapi dibayangi masa lalu. Lila terima Maya. Tante Maya baik. Tapi masyarakat tolak, ancaman lagi. Sinta pindah ke kota kecil, mulai ulang.
Tapi di dalam, pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan worth it? Kehidupan baru penuh harapan, tapi luka tak hilang. Sinta lihat Lila tumbuh, tapi ingat harga. Apakah memilih cinta sendiri berarti egois terhadap anak? Pertanyaan itu gantung, gema di hati. Apakah memakan pengkhianat masa lalu selalu benar, atau kadang pengampunan hanyalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri? Tambahan, di Kota Baru, Sinta tulis buku tentang Rina, cerita cinta mereka. Buku jadi kontroversi, tapi juga inspirasi. Maya dukung. Kau ubah dunia. Tapi ancaman datang, Sinta takut. Layakkah? Konflik akhir, antara diam dan suara. Dia pilih suara, demi Rina. Emosi puncak, katarsis. Tapi pertanyaan tetap.